Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب الرحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita taufik, hidayah, inayah, pertolongannya kepada kita agar dapat berkumpul di majelis rutinan mingguan ini yang insyaallah majelis ini selalu diberkahi dan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula salawat serta salam selalu kita haturkan kepada keharibaan kita, suri tauladan kita, panutan kita, ikutan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah amma ba'du. Nah, kita melanjutkan pelajaran tentang Arba'in fi Adabin Nabawi. Nah, kitab karangan Profesor Dr. Habib Alwi bin Hamid bin Muhammad bin Syihabuddin. Yang lanjutan episode yang episode bahasanya kan hadis nomor 9. Karena di dalam akun YouTube beliau, si Dinganto ada lanjutannya hadis nomor 7 lawan nomor 8. Sebagai kita lanjutkan hadis nomor 9. Biar the next episode. Nah, mudah sampai tuntung kan kita membacaan gini kan dapat berkah pengarang mengkusonip jual langsung. Pak Ti. Apa Ti? Oh, disuarakan di HP kah? Bisa enak. Di grup lah. Ini mengirimkan PDF-nya. Mereka membaca bertahan lah. Pas saja. Kanan yang kita kirim PDF-nya. Nah, mudahan kau tamat kitab ini kan. Nah, pas tamat barang kitab sebuting syukur langsung dari pengarangnya langsung kan melajari. Alhamdulillah kita kan. Alhamdulillah. Kita lanjut nah hadis nomor 9. Al haditsu tasi' karahatu dhammit ta'am wa dzikru uyubihi. Hadis nomor 9 ini membahas tentang makruhnya mencela makanan atau bahasa kita menyambati makanan dan menyebutkan aib-aib makanan. Nah, tentang itu judulnya dulu. Masuk ke dalam hadis, An Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ma'aban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu inishtaha'u akalahu wa illa tarakahu muttafaqun alaihi. Daripada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebelumnya supaya ingat hafalan kita atau pelajaran kita. Siapa ingat nih dapat hadiah. Nah, ayo siapa ingat angkat tangan lah. Siapa ingat pelajaran dahulu nih? Barangnya siapa kah di sini nah? Siapa nama Abu Hurairah dan sebutkan berapa hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Yang kamu jawab dapat hadiah. Banyak. Abdurrahman siapa? Abdurrahman bin Auf kah? Abdurrahman bin Abbas. Itu Abdullah bin Abbas. Nah, nama Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar. Nah, hadisnya aja berapa riwayat Sidin? Buka Google nah.
Sidin meriwayatkan Abu Hurairah meriwayatkan hadis banyak, dan Abu Hurairah yang pemegang nomor 1 periwayat hadis terbanyak di antara sahabat Nabi yang 7 yang terkenal ulama hadis. Nomor 1-nya Abu Hurairah sebanyak 5.374. Nah, itu riwayat hadis. Kerja di dapat hadiah. Nah, maksud ulun siapa kan ini di kantong sudah. Nah, bakar kan jadi lanjut. Kena pulang. Pertemuan selanjutnya kayaknya ada pulang. Siap-siap akan jalan murajaah ya pulang. Kena penetnya kirim dulu kena. Itu di HP. Kita lanjut masuk ke dalam hadis daripada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, tidak pernah mengaibkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan suatu makanan apapun sama sekali. Nabi kada suka mengaibkan makanan. Inishtahau, jikalau Nabi menginginkan makanan tersebut, akalahu, maka Nabi memakannya. Wa illa, maka jikalau Nabi kada katuju lawan makanan itu, tarakahu, maka Nabi meninggalkannya. Yang riwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, misalkan contohnya aja ada makanan, kan orang sebagian kada katuju makan durian. Ya leh. Nah, misalkan ada durian nih, jurni orang, kita nih termasuk orangnya kada katuju makan durian. Jangan, paling kita menolaknya dengan lemah lembut. Ulun kada bisa makan, nah itu aja sambat aja jujur. Kada ulun memaksakan bisa tamu-tamu muntah kata. Nah, jangan malah kita sambat, ih kada hendak makan durian ya, bentuknya aja nang kayak di WC aja. Nah, misalnya kayak itu. Nah, jangan, itu namanya menghina makanan. Jangan disambati, aku aja kada katuju makan durian tuh bentuknya nah kayak potongan-potongan yang itu tuh aja. Nah, potong aja misalnya kayak itu aja disesambatinya makanan durian tadi. Nah tuh jangan tuh mengaibkan makanan, namanya durian terbuah termasuk makanan juga kan. Jangan juga. Contoh lain misalkan kayak bubur. Semua orang kada katuju, sebagian kada katuju bubur juga. Nah, jangan kita sambat pas diungi bubur. Ih, hendak aku ya bentuknya nang kayak muntah kucing ya. Misalnya nang kayak itu, jangan disesambati makanan tuh jadi penyakit. Penelitian dokter menyebutkan bahwasanya misalkan makanan itu disesambati yang kada baik juga jadinya bisa jadi penyakit. Nah, bila ada makanan kada katuju, kada usah makan, dihigirakan ke pinggir. Kenapa aja kada mau makan ya? Kada bisa, tapi ulun mau makan bisa tabulik gitu. Nah, jujur aja, bahasanya intinya bila makanan kada bisa, tolak aja dengan nama lembut, jangan disambati. Nah, itu. Bila Nabi contohnya Nabi apa? Inishtahau, jikalau Nabi ingin memakan sebuah makanan, Nabi makan, sidin ketujuh. Wa illa, maka jikalau tidak, apa kata Nabi? Tarakahu, maka ditinggalkan Nabi. Artinya Nabi kada mau makan. Contohnya di zaman Nabi kayak apa? Sahabat makan binatang dop. Ya leh. Nah, itu makan binatang dop itu, nah makan sahabat Nabi ditawari. Jar sahabat kan menawarikan Nabi, ini makan dop. Bapak sahabat mau makan, tawarikan Nabi. Kada aja Nabi, kada aja. Artinya Nabi itu menolak karena sidin kada katuju. Tapi apakah haram? Kada hukumnya, dibolehkan dimakan dop gitu. Nah, itu contohnya yang ini tadi, wa illa tarakahu. Nabi itu bila kada katuju ditinggalkan Nabi. Contohnya kayak apa? Makan dop tadi. Nabi itu membolehkan mau makan silahkan, tapi sidin kada memakan, sidin kada katuju. Nah, artinya hukum dop tadi apakah haram? Kada. Karena Nabi membolehkan aja, tapi sidin kada katuju. Nah, itu contohnya. Min fawaidil hadis. Nah, masuk kita tentang manfaat atau faidah hadis yang kita sebutkan tadi. Pertama, manfaatnya apa? Faidah hadis yang disebutkan tadi. Nomor 1, karahatu dzikru uyubit ta'am. Makruhnya menyebutkan aib-aib makanan. Ih, makan ini kada baik ya. Ih, makanan ini aja buruk ya. Ih, makan ini nang kayak muntah kucing ya. Misalnya nang kayak itu tadi. Macam-macam disambatinya makanan tadi yang kadanya kan tujuh. Jangan. Itu hukumnya makruh. Nang manfaat nang kedua napa pulang? Faidah yang kedua, sa'atu khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luasnya akhlak budi pekerti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya Nabi melajari dengan hadis ini, bila katujuan makanan silahkan dimakan, tapi bila kada katujuan apa? Jangan disesambati, jangan diapai, tinggalkan ranai. Nah, itulah. Itu yang faidah yang kedua. Faidah yang ketiga apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ma yajiduhu idza ragiba fihi wa illa tarakahu min ghairi dzikri uyubihi.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakan sesuatu, maksudnya makanan yang Nabi temukan apabila Nabi menginginkannya. Artinya bila Nabi ketujuh Nabi makan. Biasa dengan ketujuh apa? Wa illa jikalau Nabi kada ketujuh dengan makanan itu tarakahu, maka Nabi meninggalkan makanan tersebut. Min ghairi dzikri uyubihi, daripada ketiadaan menyambati makanan itu. Nah, kada disambati makanan tadi. Artinya dibiarkan aja, aku kada ketujuh nih ku tinggalkan, aku mau milih yang ketujuh aja. Nah, kayak itu nah. Jangan disambati makanan. Itu faidah dari hadis ini yang nomor 3. Nah, kita lanjut lagi. Masih ada nomor 4 lagi. Nah, nomor 4 faidah hadisnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la yu'ibu ta'amul mubah amma ta'amul muharram fayunabbihu alaih wa dzikru uyubahu hatta yatayaqqanal muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengaibkan makanan yang mubah. Makanan yang mubah banyak, yang kayak kita makan sehari-hari, makan nasi, makan iwak, makan ayam dan lain-lain. Makanan yang diperbolehkan itu mubah hukumnya. Itu Nabi tidak pernah mencela makanan. Amma ta'amul muharram, adapun makanan yang diharamkan, contohnya nang kayak apa? Contoh pimiring misalkan, atau apa? Lagi sabu ya. Nah, intinya yang memabukkan, yang malah mabuk kita tuh. Apa-apa yang makanan-makanan yang haram, makan babi misalnya. Nah, makan anjing ya misalnya. Nah, kayak itu tuh kan. Apa Nabi yang Nabi lakukan? Fayunabbihu alaihi wa dzikru uyubahu. Maka Nabi itu memberikan peringatan atas makanan yang haram tadi dan menyambati aib-aib makanannya itu. Misalkan kayak babi. Kan diboleh makan babi, haram hukumnya. Bahwasanya Nabi itu di dalamnya ada cacing pita aja. Cacing pita itu apabila dibakar di derajat 200 Celcius kadang mungkin mati juga ya. Nah, nangka itu misalkan. Dan ini memang ada terbukti di dalam babi itu ada cacing pita ya. Dibakar sampai derajat 200 Celcius kadang mau mati cacing pita tadi. Nah, disambati Nabi aib-aib misalkan kayak babi tadi. Itu kan haram. Sambatkan Nabi ini itu. Nah, itu supaya apa? Supaya hatta yatayaqqanal muslim. Sehingga orang yang mendengarkan tadi yang kita sampaikan, misalkan di dalam daging babi ada cacing pita ini nih, supaya orang kita sampaikan tadi yakin meninggalkan makanan yang diharamkan tersebut. Nah, itu faedahnya. Misalkan kita nih bisi kawan hendak mabuk-mabukan, padahal kan apa garang manfaat mabuk-mabukan tuh. Soalnya pernah diceritakan bahwasanya ada orang dahulu ya disuruh memilih bazinah kah, mabuk-mabukan kah, atau bajinah, mabuk-mabukan atau membunuh. Dipilihnya apa yang paling ringannya aja, mabuk-mabukan ya, dikiranya paling ringan mabuk-mabukan. Kan disuruh 3 pilihan nih, bajinah kah, membunuh kah, mabuk-mabukan. Jadinya bajinah dosa besar aja, membunuh dosa besar aja. Aku mabuk-mabukan aja. Sekalinya napa? Pas gara-gara memilih mabuk-mabukan, jinah tagawi, membunuh tagawi. Kenapa? Contohnya apa? Mabuk-mabukan waktu bajinah sadar lah. Nah, timbul nah ya maju mundur aja ya. Kalau sadar bahasanya itu nah timbul tagawi kalau imbah tuh pulang kenapa pulang? Ibah nang tagawi nang kayak tadi, timbul ajar aku. Nah, pajar tagawi nang kayak ini aja. Timbulinya hamil lebih kubunuh aja, timbul dibunuhnya pulang tadi. Nah, ya kalau gara-gara manggawi dianggapnya remeh, mabuk-mabukan, jadi tagawi bajinah, jadi tagawi membunuh. Pernah diceritakan tuh disebutkan dalam kitab apa ya? Kadang tulisan Indonesia. Di antara kitab-kitab ada disebutkan cerita tersebut. Nah, makanya antara 3 tadi jangan dianggap remeh, termasuk mabuk-mabukan. Nah, kayak ini juga masalah makanan tadi. Misalkan makanannya disarma diharamkan, sebutkan aib-aib makanan tersebut supaya orang yang mendengarkan terhindar dari makanan itu. Nah, hadis nomor 10 kita masuk. Waktunya masih sawat, oke. Al-haditsu ashir. Nah, masuk hadis nomor 10. Apa judulnya? Istihbabul akli min hafatit ta'am. Disunahkannya makan dari sekeliling makanan. Ini contohnya kayak apa? Maksud saya ini makanan batalam. Nah, makanan batalam kayak di pondok pesantren tuh kan makan satalam tuh balima. Nah, kayak kami di Tarim tuh satalam sakamar ber-12 tuh yuk. 12 bagi 2 satalam Mbak Anam kami. Nah, satalam Mbak Anam 2 buting bang talamnya. Tapi sebelah situ habis menyarang udah kami juga. Nah, gitu nah. Sebetulnya sebelah situ kalau palaparan orang menyarang ke sini. Nah, kayak itu tuh batalam. Nah, mila makan batalam tuh jangan langsung dari tengah menjumput
di tengah ada iwaknya bang leh jagal bakan iwaknya kawan gerta sisai nah gitu nah maksudnya ini disunahkan makan dari sekeliling makanan dari pinggir. Ini ada penjelasannya kan lebih rinci lagi. Kita masuk ke dalam hadis. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, daripada sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi bersabda, al barakatu tanzilu wasata ta'am fakulu min hafatihi wa la ta'kulu min wasatihi, akhrajahu Tirmidzi. Barakah tersebut didapat tanzilu wasatat ta'am, bahwasanya barakah makanan itu letaknya di pertengahan makanan, maka hendaklah kalian makan dari sisi-sisi makanan terlebih dahulu kata Nabi. Wala ta'kulu min wasatihi, tetapi jangan pada dahulu makan di tengah-tengah makanan, artinya bayi karena di akhir gitu. Nah dari pinggir dulu, habis dari pinggir hanya ke tengah bayi-bayan, otomatis baratan orang dapat barokah makanan. Nah gitu. Apabila makan talang, bila makan piring sorangan mah ayuh dari tengah, silahkan bakucau ke situ. Makanan sorangan-sorangan piring sendiri-sendiri maksudnya ini batalam sini. Nah, masuk ke dalam penjelasan sababul wurudil hadis. Nah, ini sebab turunnya hadis apa? Kan ada asbabu nuzulnya apa? Asbabun nuzul Quran, asbabun nuzul hadis, ini asbabun nuzul hadis. Sebab turun hadis yang kita sampaikan tadi, akhrajahu Ibnu Majah fi sunanihi an Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi qas'ah faqala kulu min jawanibiha wad'u darutaha yubaraku fiha. Diriwayatkan, dikeluarkan hadis oleh Ibnu Majah di dalam kitab beliau Ibnu Majah sunannya daripada Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan dengan sebuah qas'ah, itu nang kayak talam lah bahasa kitanya, kayak sebuah qas'ah kayak talam. Faqala, maka bersabda Nabi, makanlah kalian dari sisi-sisi qas'ah tersebut, artinya jangan langsung ke tengah, makanlah dari sisi-sisinya. Wada'u darutaha, maka tinggalkanlah puncak atau tengahnya itu makanan, tengahnya itu qas'ah, yubaraku fiha, bahwasanya tengah-tengah makanan atau tengah qas'ah tadi ada keberkahan diletak di sana, supaya dapat berkah barataan dari pinggir do bakuliling hanya ke tengah apa habisan, nah supaya dapat barataan barokahnya. Tarjamatu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sedikit biografi singkat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, ini bisa anu akan minggu ini nih, bila ingat berapa riwayat hadisnya ya, siapa ngarannya lah. Nah, ini terjemah sedikit tentang beliau. Huwa Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Nama nasab beliau ialah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ini jatuhnya apa nih? Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, artinya dang sanak abahnya Nabi sepupu dua kali lah. Dang sanak abahnya Nabi sepupu dua kali kan. Abbas bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib si anak dua Abdullah. Banyak Abdul Abbas lawan Abdullah ini badang sanak, artinya sepupu dua kali lah. Abdullah bin Abbas nih lawan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yukna Abul Abbas wa ummuhu hiya Ummul Fadl bintul Harits bin Hazan al-Halaliyah. Di kunyah nih diberi gelar kita nah. Siapa tadi? Sidin Abdullah bin Abbas ialah Abul Abbas. Dan sedangkan nama ibunya beliau ialah Ummul Fadl, putri dari Harits bintu Hazm al-Halaliyah. Wulida qabla hijrah bi 3 sinina wa kana ibnu 13 sanatan yauma wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas ini dilahirkan sebelum hijrah 3 tahun kurang lebih. Artinya kan hijrah kan sebelum berangkat ke kota Madinah. Tuh Abdullah bin Abbas ini dilahirkan 3 tahun sebelumnya. Dan beliau ialah anak berumur 13 tahun ketika diwafatkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi meninggal, Abdullah bin Abbas ini umurnya masih 13 tahun. Tapi luar biasanya apa? Wa madaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi
Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya sampai wahini orang berdoa tuh misalkan ada tuan guru datang, japayakan kapal aja. Apa yang dibacakan Sidin? Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Itu doa apa? Doa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada Abdullah bin Abbas. Nah, itu kisahnya. Makanya misalkan ada tuan guru datang ya, doakan guru ya. Japayakan Sidin pasti yang dibaca doa ini. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil, karena ini doanya sangat luar biasa. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan doa tersebut kepada Abdullah bin Abbas. Nah, yang artinya apa? Ya Allah, pahamkanlah anak ini orang yang ini misalkan di dalam agamanya, wa 'allimhu ta'wil, dan berikanlah ilmu dia. Ta'wil tuh lebih daripada apa ya? Ta'wil tuh dalam bahasa itunya lebih rinci, kayak ilmunya kan ada sekadar ilmu, bahwasanya ilmunya ini mendalami lagi gitu. Nah, bahwasanya luar biasa lah mendalaminya itu. Takwil ini lebih rinci lagi lah bahasanya dalam mendalami ilmu tersebut. Nah, itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abdullah bin Abbas. Nah, balagat marwiyatuhu minas sunani mutahharati alaf situmi'ah wasitin hadisan. Berapa? Sampai Abdullah bin Abbas meriwayatkan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 1660 hadis. Itu ada yang mengatakan 1660 hadis, itu pendapat yang paling sahih, dan ada lagi yang mengatakan 1696. Itu pendapat yang kedua. Tapi pendapat yang paling sahih 1660 hadis. Dan Abdullah bin Abbas termasuk 7 di antara orang yang paling banyak meriwayatkan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tufiya bi Taib sanah wa 68 hijrah wa umruhu yauma wafatihi 70 hijrah, 70 sanah. Diwafatkannya Abdullah bin Abbas di kota Taif. Nah, di kota Taif yang biasa misalkan orang umroh ke Taif ya. Nah, tuh pasti ke Taif sini. Kemudian kita bertan umroh pulang. Amin. Yang belum umroh lah kasih umroh. Nah. Amin. Nah, diwafatkan Abdullah bin Abbas di kota Taif pada tahun 68 Hijriah. Sedangkan umur Abdullah bin Abbas ketika meninggal dunia itu ialah 70 tahun. Nah, 70 tahun ketika Sidin meninggal. Dan mensolatkan atas Abdullah bin Abbas siapa? Muhammad bin Hanifah. Wa kaffara alai arba'an wa qala al-yawma mata rabbani hadhil ummah. Ini ketika mensalatkan Muhammad bin Hanifah, dia bertakbir 4 kali atas Abdullah bin Abbas, kemudian berkata, pada hari ini kata Muhammad bin Hanifah telah meninggal dunia Rabbani. Rabbani ini kayak guru mursyid lah bahasanya. Guru mursyid ini umat, artinya orang yang paling berpengaruh yang membimbing kita nih masuk ke dalam surganya Allah, meninggal hari ini kata Muhammad bin Hanifah. Masuk ke dalam faidah hadis sedikit. Min fawaidil hadis, faidah yang dapat kita ambil dari hadis yang kita sampaikan tadi. Pertama, yukrahul aklu min a'la ta'am wastut qas'ah. Nah, dimakruhkan makan dari atas makanan, misalkan batalam tapi bajubung ke atas betinggi, makruh dari atas juga. Bahwa qas'ah, dan dari pertengahan talam juga makruh hukumnya. Nah, jangan coba-cobalah, tuh dibenci baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibenci Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faidah yang kedua Pak, yambagil aklu min atrafil sahan wa hafati duna wasatihi. Sepantasnya kita nih makan daripada sisi-sisi piring, wa hafati, dan sisi-sisi piring tadi juga, duna wasatihi, bukan di tengah-tengah piring atau tengah-tengah talam tadi. Yang faidah yang ketiga, la ba'sa bi akhdhi fakihati min wasati wa a'la wi'a. Nah, ini perlu di garis bawah ini perlu diperhatikan juga. Tidak mengapa, artinya boleh-boleh saja. Bi akhdhi fakihati, dengan mengambil buah, nyatilah buah, dengan mengambil buah, min wasati wa a'la wi'a, dari pertengahan talam dan atas
wadah makanan. Misalkan nih batalam, di talam tadi ada buah apel kah, buah samangka kah, buah napa biasa ada anak di talam, andakannya di tengah itu kada bapak kita mengambil khusus buah. Jangan daging sapi ke di tengah, misalkan ayam tadi iwak di tengah itu makruh hukumnya. Tapi misalkan khusus buah, misalkan di tengah talam ada andakan apel apa-apa, ambil ke tengah kada masalah. Khusus untuk buah-buahan. Atau bagian atas misalkan ada buah kita ambil berdahulu, pertama-tama langsung kita ambil supaya kada dapat orang ya. Kita ambil berdahuluan ya. Itu apa hukumnya? Kada apa-apa, kada makruh. Nah. Qala al-Ghazali, berkata Imam Ghazali, la ya'kulu min wasatil raghif bal min istidaratihi illa idza qalla khabzu falyuksir khubz. Nah, Imam Ghazali berkata, tidaklah ya'kulu min wasatir raghib, janganlah memakan dari pertengahan roti. Raghib itu roti ganal, kayak orang bahari itu kan zaman baginda Nabi itu roti-roti yang kayak ditarim ada juga roti bulat gitu. Nah, janganlah memakan dari pertengahan roti, bal bahkan min istidaratihi, bahkan dianjurkan makan dari sisi-sisi roti juga kayak talam tadi juga dari sisi-sisinya dulu. Illa, nah ada pengecualian khusus roti. Idza qalla khubuz, apabila sedikit roti tadi halus, misalkan roti tadi baya ini aja nah halus nangka ini bulatan, fal yuksir khubuz, maka hendaklah dibelah roti tadi, dibelah misalkan berdua atau bertiga, misalkan bertiga belah bertiga julung masing-masing. Nah, jangan juga makan di satu tempat tadi, jangan. Misalkan rotinya halus, nah belah misalkan berdua belah dua, misalkan bertiga belah tiga, misalkan berempat belah berempat. Nah, itu kata Imam Ghazali cara makan roti tersebut. Nah, mungkin sampai sini, kita lanjutkan nanti the next video al hadis hadi asyar yang judulnya istihbabul lewat iklan. Al hadis hadi asyar istihbabul asabi ba'da ta'am. Hadis yang selanjutnya, hadis nomor 11, disunahkannya menjilati jari-jari sesudah makan makanan. Imbah makan nasi itu disunahkan menjilat-jilati jari. The next video selanjutnya, the next pelajaran selanjutnya, mungkin sampai sini dapat dulu sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.